Waduh, Musuh. red apa itu namanya makan gitu Cil. Cil. Tidak ada anak tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan yang saya hormati segenap anak-anakku semuanya yang sedang di rumah, yang menghadap sama HP-nya masing-masing. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang menjelang sore, terbalik, pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu lagi di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga pesantren Ramadan di MTS ini, tapi puasanya tepatnya kita masuki hari yang ke-6. Mudah-mudahan kita sampai di akhir nanti, sampai beduk buka ya. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anak-anakku yang di rumah rahimakumullah. Kesempatan kali ini Bapak mau sampaikan tentang tolong siapkan buku sama pulpennya. Ayo. Buku sama pulpennya. Jadi apa yang Bapak sampaikan supaya enggak sia-sia. Silakan dicatat ya. Ini enggak ada nih di buku MTS, enggak ada ini, enggak ada. Makanya tak suruh nyatat. Di SMA juga enggak ada. Ini hanya di buku Bapak aja. Jadi ceritanya ini tentang orang yang beramal itu harus ikhlas. Jadi ikhlas. Jadi judulnya itu ikhlas. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ayo, ada berapa? Ada 3 tingkatan. Berarti kalau kita nggak sampai 3 tingkatan ini, nggak masuk 3 hal ini, berarti dia tidak dikatakan ikhlas. Masuk ke riya, masuk ke sombong, masuk ke sum'ah, dan sebagainya. Jadi tingkatannya 3 ini. Jadi 3 ini termasuk dia ikhlas. Ya, yang pertama ditulis. Tingkatan yang paling tinggi yang pertama adalah dia itu beramal semata-mata karena mengikuti perintah Allah Ta'ala. Kita ulangi. Tingkatan yang pertama, dia itu beramal semata-mata karena mengikuti perintah Allah Ta'ala. Jadi dia nggak nyari surga, enggak. Dia nggak nyari pahala, enggak. Dia nggak nyari hidupnya supaya enak, tidak. Semata-mata dia beribadah karena mengikuti perintah Allah Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi. Tingkatan yang pertama. Contoh lain, seperti kita berpuasa Ramadan dalam kesempatan kali ini. Ikhlasnya gimana? Kita nggak peduli, nggak takut, wah nanti kalau lapar kayak apa, nggak mikir. Oh, kalau puasa itu biar sehat itu nggak mikir. Jadi puasa itu semata-mata karena mengikuti perintah Allah Ta'ala, menjalankan perintah Allah Ta'ala. Lah, itulah yang namanya ikhlas yang paling tinggi, tingkatan yang pertama. Kira-kira kita bisa apa enggak ya? Wallahu a'lam. Cuman dicoba, harus dicoba. Yang kedua, nanti di season yang terakhir Bapak mau cerita tentang orang yang ikhlas ya. Yang kedua, tingkatan yang kedua itu apa? Termasuk ikhlas, tapi tingkat 2, bawahnya yang pertama tadi. Bagaimana? Dia itu beramal supaya mendapatkan bagian dari akhirat. Saya ulangi. Dia beramal, dia beribadah supaya mendapatkan bagian di akhirat. Contoh, dia melakukan ibadah supaya masuk surga.
dia melakukan sedekah supaya dijauhkan dari masuk api neraka. Itu termasuk ikhlas. Tapi ikhlas tingkatan yang nomor 2. Berarti kalau di antara anak-anak atau kita semuanya, ketika beramal, dia bilang, kenapa kamu seperti ini? Wah, aku biar masuk surga. Termasuk ikhlas. Tapi tingkatan yang kedua. Kamu kenapa kok seperti ini? Kok beribadah gini? Aku takut nanti kok dimasukkan neraka, supaya tidak masuk neraka. Termasuk ikhlas. Tapi tingkatan yang kedua. Ini sering kita seperti itu, sering kita beribadah. Kenapa kamu gini? Wah, biar masuk surga. Jadi kalau ada orang atau siapa saja bilang, kenapa kamu berbeda seperti paling bawah? Tingkat yang paling bawah. Contoh lain, aku mau nanti malam mau sholat tahajud supaya nanti ujiannya, ulangannya, jawabnya lancar, gampang. Itu kan bagian dunia, bukan akhirat. Lah kok nanti beribadah semacam itu termasuk ikhlas tapi tingkatan yang paling bawah. Jadi kalau ada atau siapa saja yang mengatakan kamu ibadah gini kenapa? Wah supaya rezekiku lancar. Betul, boleh. Termasuk ikhlas. Tapi ikhlasnya yang paling bawah. Jadi tak ulangi ya. Ikhlas itu tingkatannya ada 3. Yang pertama, dia beramal semata-mata karena dia beramal karena ingin mendapatkan bagian akhirat supaya masuk surga. Ikhlas. Ikhlas yang ketiga yang paling bawah, dia itu beramal supaya mendapatkan bagian di dunia. Contoh, dia beramal, dia beribadah supaya rezekinya itu lancar. Nah, itu termasuk ikhlas pula. Nah, Bapak ada sebuah cerita itu demikian. Mudah-mudahan ceritanya ini bermanfaat ya. Demikian ceritanya. Pernah Bapak itu waktu hari Jumat itu mau sholat Jumat, ketepatan sholat Jumatnya di Samarinda. Lah ketika di Samarinda itu Bapak mampir di sebuah masjid. Lah di masjid itu sholat Jumat. Lah pas di situ biasa kan kalau orang Jumatan itu ngantuk pol ya. Ngantuknya pol itu. Ternyata apa? Akhirnya sambil tekluk lah bahasa Indonesianya apa tekluk itu. Nah itu tiba-tiba Bapak langsung terbangun dari tidur waktu dengarkan khutbah itu ngelihat loh khotibnya kok nangis, yang khutbah kok nangis. Bapak terkejut, ini kenapa nangis? Ada apa? Kecokot ulo apa? Itu apa? Perhatikan, oh ternyata si khotibnya itu sedang bercerita
tentang orang yang ikhlas. Cerita dia. Pokoknya teman nangis. Ya nangis betulan itu. Sampai mengeluarkan air mata. Bukan air mata buaya loh ya. Ya, nangis betulan. Bapak perhatikan, oh ternyata beliau itu ceritanya ada seorang guru dan muridnya. Ada seorang guru dengan muridnya. Tiba-tiba muridnya itu Allah kasih kelebihan. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, murid-murid yang lain. Cuman satu murid itu yang bisa melihat. Apa yang terlihat oleh murid tadi? Murid tadi melihat gurunya di keningnya sini ini tertulis kalimat lafaz syakiyun. Syakiyun itu artinya orang yang celaka. Jadi kan pas ketika tengah-tengah ngaji, itu muridnya melihat di kening gurunya sini tulisannya, muridnya yang ngelihat dan murid yang lainnya enggak ngelihat. Dia murid itu sendiri yang bilang. Tulisannya syakiyun, orang yang celaka. Pikir muridnya yang bisa melihat di tulisan di kening gurunya tadi, wah ngapain aku ini harus belajar sama guruku ini? Oh guruku ini orang celaka. Ngapain saya belajar? Akhirnya apa? Esok hari dia tidak mau ngaji lagi. Esok harinya tidak mau jamaah. Tidak mau, pokoknya tidak mau sama gurunya. Kenapa? Dia mikir, ngapain saya belajar sama orang yang celaka? Tapi gurunya yang di keningnya ada tulisannya orang yang celaka tetap ngaji, tetap sholat jamaah. Muridnya tadi tidak mau belajar jamaah, tidak mau ngaji, tidak mau berjamaah lagi. Akhirnya selang beberapa hari, 5 hari, 7 hari, gurunya tahu, loh itu murid saya yang satunya itu kemana? Kok tidak mengaji lagi sama saya? Kok tidak berjamaah lagi kepada saya? Kemana? Akhirnya dipanggillah oleh gurunya tadi. Tolong panggilkan, suruh nemui saya. Datanglah muridnya tadi yang bisa melihat kening gurunya tulisannya syakiyun, orang yang celaka tadi. Kemudian ditanya, wahai muridku, mengapa kamu tidak mengaji lagi? Mengapa kamu tidak beribadah lagi? Tidak sholat berjamaah lagi sama saya? Kemudian muridnya bilang, wahai guruku, mohon maaf sebelumnya. Ketika tengah-tengah mengaji dengan sampean, dengan Anda, tiba-tiba saya melihat di kening sampean tertulis sakiyun, orang yang celaka. Dan yang hanya bisa melihat cuma saya saja. Murid-murid, teman-teman saya nggak bisa lihat. Kemudian saya berpikir, ngapain saya belajar lagi sama orang yang celaka? Nah kalau saya belajar sama orang yang celaka, berarti saya juga celaka nanti akhirnya. Makanya saya tidak ngaji lagi. Oh begitu, kata gurunya. Kata gurunya. Begitu. Kemudian gurunya tadi bilang, nah, wahai muridku, kata gurunya, aku ini sudah tidak peduli lagi. Aku ini tidak peduli lagi. Di keningku ini mau tulisannya apa saja, saya nggak peduli. Yang penting saya akhirkan, saya habiskan umur saya habiskan hidup saya itu semata-mata untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Saya nggak peduli, saya mau selamat kah, mau celaka, saya nggak peduli. Yang penting saya habiskan waktu umur saya di dunia untuk ibadah. Akhirnya apa? Muridnya terheran-heran. Wahai guruku, kok bisa seperti itu? Iya, karena memang hidup itu dihabiskan untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Akhirnya gurunya tadi bilang sama muridnya yang bisa melihat tulisan yang kening, gurunya tadi, wahai muridku, kamu bisa melihat di kening saya tulisannya sakiyun berapa hari? Baru cuma 5 hari atau seminggu bisa melihat. Saya ini gurumu, nah, tiap hari ketika saya mengaca di cermin, ketika setiap hari mengaca di cermin, saya itu bisa melihat sendiri tulisan di kening saya itu tulisannya sakiyun itu saya bisa melihat sendiri. Wah, muridnya heran-heran. Wah, ternyata guru saya lebih hebat ini. Saya bisa melihat di kening yang tulisannya sakiyun. Nah, akhirnya apa? Ini muridnya heran-heran. Ini gurunya ini bisa melihat sendiri tulisan di keningnya orang yang sakiyun, orang yang celaka, tapi tetap mau ibadah. Tetap ibadah, tidak mau meninggalkan ibadah. Karena apa? Dia mikir, saya sudah nggak peduli, mau celaka, pokoknya saya ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini loh yang namanya
ikhlas yang tingkatan yang paling atas. Dia nggak peduli lagi apakah masuk surga, apa rezekinya luas, dimasukkan neraka, nggak peduli. Pokoknya beribadah kepada Allah Ta'ala. Singkat cerita gimana? Akhirnya gurunya tadi meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, muridnya menyaksikan. Ternyata yang dulunya tulisannya di kening gurunya tulisannya syakiyun, orang yang celaka, ternyata berubah sendiri tulisannya. Berubah gimana? Jadi sa'idun. Sa'idun. Sa'idun itu orang yang beruntung, orang yang selamat. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan. Kita bisa ambil kesimpulan ketika kita melakukan ibadah atau amal-amalan yang lainnya, pastikan ikhlas. Bukan karena sombong, bukan karena riya, ataupun yang lainnya. Pastikan ikhlas. Syukur-syukur kita bisa ikhlas yang tingkat paling atas semata-mata karena beribadah kepada Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Anggukkan kepala kalau bisa dipahami. Wah, makasih. Iya. Anak-anakku yang berbahagia, saya kira sampai di sini saja karena waktulah yang memisahkan kita. Insya Allah kita akan bertemu dalam episode dan gelombang yang sama. Oke, terima kasih ya. Insya Allah kita bertemu lagi di esok hari Kamis. Insya Allah. Demikian, mudahan bermanfaat. Ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Mike Tyson nguntal telo. Ayo bisa ndak? Mike Tyson nguntal telo. Bahasa Jawa ini cekap semanten natur kawula, menawi lepat kula njaluk